garis air itu ada di sini. Oke, pagi berangkat. Mas motor. Mana sudah masuk kok itu? Ayo cepet. Aduh. Awas, jalan hati-hati. Duh. Ada tak? Aduh, lamban. Alah. Iya. Several bad puns later. Tuh gerakan ikannya dominan. Nah, ini salah satu pedagang nasi yang cukup laris di pagi hari sini ya, dekat selokan sini. Entah siapa namanya Bapak. Masih sulit keterangannya. Ikan-ikannya masih ngumpet di balik tanaman air, tumbuhan air. Jadi kita akan coba cek tempat yang lain dulu. Ini spot ideal yang ada di Kali Jangkuk.
Jadi dari resto Riverside sini ya, kita biasanya orang-orang kelompok pasar itu dari sini. Tapi tentunya ini lupa lagi bawa kacamata. Kondisi air sih sekarang cenderung agak bening meskipun sampahnya banyak ya. Cuman karena nggak ada arus hujan belakangan, debit air lebih tenang, jadi agak cenderung jernih. Ntar kita mantau dulu. Oh, ketemu penghuni ini. Us. Berapa anakmu? Tuh 2, 3. Ngantuk. Tuh. Oke, selamat pagi bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Galaxy Channel. Jadi setelah tadi pagi kita keliling-keliling, habis ngantar sekolah, terus ngecek beberapa spot pasar, ya nggak menghasilkan ya. Peluangnya tipis. Jadi kita coba balik ke rumah lagi, ngambil senapan, lalu ke tempat spot ini, perburuan tupai. Mudah-mudahan sih ada hasilnya hari ini. Yuk. Oke, ini di depan kita tempat spot pohon asem yang dulu pernah kita panjat ya. Dapat satu burung apa waktu itu, dan kita harus pinjam tangga di rumah-rumah penduduk sini, lalu kita panjat ke atas. Sepertinya sih peluang burungnya sudah gak ada karena kotoran-kotoran guanonya di bawah-bawah sini sudah bersih. Kemungkinan sudah gak ditinggali. Barusan tupai kelihatan 2, tapi nggak bisa dieksekusi. Lanjut ya. Ini ya, tempatnya sudah mulai banyak. Spot-spot airnya sih terisi, teman. Selama ini kesini belum pernah tahu apa penghuni ikan-ikannya cukup banyak apa enggak, itu belum paham. Nggak pernah survei kondisi ikannya. Ini ada sarang burung jatuh. Entah ada penghuninya enggak ini. Kosong. Tanpa penghuni. Oke, seperti biasa ya. Nih jejak-jejaknya. Kelapa-kelapa yang masih baru ini. Banyak yang nyari rumput sini ya untuk makan ternaknya. Nggak ada lagi penampakannya, lari terus sembunyi si tupai-tupai ini. Susah ya, nggak muncul satu. Kita capek jaga. Sepertinya harus balik lagi ke periksa lokasi di pinggir Sungai Meninting. Yuk sambil jalan-jalan ya. Kemungkinan sih karena kita berpeluang untuk masar kalau di sungai ya. Lanjut ya, yuk. Bawah deh. Oke, baru muter jalur di bagian bawah Sungai Meninting. Jalur bawah ini tetap ya masih ditutup. Belum boleh diakses mobil-mobil besar semenjak kena banjir. Kita akan ke arah Ireng. Oke, masuk.
pembangunannya berlangsung. Ini ya. Oh, kita akan bahas tempat ini dulu. Oke, baru tiba di Meninting bagian selatan sungai. Jadi seperti yang bisa dilihat di sini proses reklamasi sungai ini normalisasi atau apa ini ya? Karena beberapa tumbuhan tanaman-tanaman khasnya malah dipapras begini. Karena memang peluang kerusakan lingkungan memang paling besar, kendala yang dihadapi di sini adalah pengikisan daratan ya pada saat hujan-hujan besar, terutama banjir, debit air meningkat, dan kejadian paling besar adalah baru sekitar beberapa bulan lalu di tahun 2021. Oke, mau lihat lagi nih perumahannya ya. Nah, ini yang garis-garis air itu ada di sini. Jadi sudah bisa dikatakan lebih parah karena ketinggian dari sungai, ketinggian mata airnya itu dari naik 2 meter ketinggian ini. Nah, jadi sekitar 4 meter sampai ke atas ini. Tuh, garisnya itu semua. Kelihatannya jejak garis airnya. Nah, apalagi sekarang dengan adanya proyek, adanya jalur Sutet, ada stasiun dekat di jalur depan sana. Jadi tempat-tempat ini sepertinya mendapat prioritas untuk pembuatan penguatan untuk pinggiran-pinggiran sungainya. Nah, kesan alaminya justru hilang. Malah yang paling kelihatan paling di ujung barat sana ya, ujung timur, nanti kita akan lihat. Ini spot pembuatan boot. Ini spot-spotnya. Oke, teman-teman, kita sudah tiba di lokasi berburu utama ya, tempat spot dari lokasi persebaran populasi dari tupai. Sudah hampir 2 bulan lebih kita nggak pernah, semenjak awal puasa juga nggak pernah. Kemarin sih baru menyempatkan sekali lewat-lewat aja di bagian pinggir. Ternyata sudah ada perubahan landscape. Kalau di sebelah sini sih baru pembukaan lahannya ya. Tanaman-tanaman pinggir sungainya lagi dibersihkan. Entah apa juga nanti proyek pembuatan talut sekaligus pembuatan apa itu, bronjongnya itu akan dilanjutkan sampai sini, karena di sebelah timur sana sudah dimulai drastis. Alat beratnya juga masih terlihat parkir, kemarin kita sempat pulang lihat. Nah, kita akan coba lihat-lihat dulu di sekitar sini. Lanjut ya. Nah, itu ada tupai. Sudah disambut satu tupai, cuman lari. Tempat ini juga terlihat lebih penuh ya daunannya semenjak kena hujan. Bentar, mudah-mudahan kelihatan. Ada yang dieksekusi hari ini. Ada 2 ekor di atas ini. Bentar. Sementara di sungai ada suara tengkoah juga, ruak-ruaknya. Mudah-mudahan ada yang bisa dapat. Bentar, pelan-pelan. Tupainya lari bro. Di antara bambu ini terlalu cepet ya. Kalah cepet kita ngendap-ngendapnya. Kena bro, cuman nggak efektif ya. Padahal peluru masuk ke dagingnya itu kedengaran jelas dari sini. Kan nggak jatuh karena nggak telak mungkin ya bagian tubuhnya. Oke, ini cabang jejak terakhir ya. Waktu kita tinggalkan di sini si tupai. Udah cukup lama. Ini kena nih. Mungkin dia jatuh ya. Bentar. Jatuh. Waduh. Satu tupai di atas ini. Bentar. Gak jatuh-jatuh. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Ini adalah perjuangan. Itu
Tuh tupainya tuh. Ayo nunggu jatuhnya kok lama. Mohon ditahan emosi, memang mengecewakan. Ya. Ayo jatuh. Bentar, masih gantung. Nyangkut. Masih gondal-gandul. Nah, ini jatuh. Tupai mudah. Nah, tuh. Cepat ya di hadapan. Kita pasang di monumen biasanya ya. Jadi yang kena ini bagian perut, telak. Dan ini tupai jantan. Jadi bisa mengurangi jenis jantan itu cukup lebih baik ya. Sementara kalau jenis betina kan bisa berkembang biak untuk selanjutnya. Kita kontrol aja jenis-jenis jantannya. Dan ini kemaluannya sudah cukup besar seperti ini kalau yang jantan. Dan dia punya aroma kencing yang cukup wangi. Salah satu cirinya itu. Untuk menandai lokasi teritorialnya biasanya itu dia. Dari kencingnya, urin. Yuk, berkurang satu, syukur. Oke, balik ke jalur setapak. Mestinya 2 tadi yang kena ya. Tapi yang pertama karena nggak telak di bagian vital, meskipun peluru mimis masuk ke dagingnya terdengar keras, tapi nggak jatuh yang pertama. Nah yang kedua justru jatuh. Yang di sini tadi ya mungkin dia itu ya. Lari ke sana. Ya, sudah cukup banyak terbuka. Lahan-lahan ini, pohon-pohon besarnya juga ditebang ini. Ya sebenarnya sih kalau untuk masarnya mungkin masih bisa, tapi perubahan landscape yang drastis begini, dia akan membuat banyak perubahan ya. Perilaku terutama pada burung-burungnya. Kalau di sana sih mungkin itu karena sawah lahan, mungkin masih akan dilanjut juga, tapi entah bagaimana itu. Apa juga akan dibuat bronjongan juga. Kita akan lebih mengarah ke timur nantinya. Sebenarnya sih penasaran juga masar. Tapi kayaknya apa bisa ya di sini dengan kondisi air begini. Kita balik ke motor aja. Karena lokasi jalannya juga sudah dibuka luas ya di setapaknya di ujung sana sepanjang dasnya, daerah aliran sungainya paling pinggir itu sudah dibuka dengan ekskavator. Jadi mending kita pakai motor aja menyusur ke sana. Kalau di sini sih masih lintas tapak kecilnya ya. Sambil lihat spot-spot tambahan. Peluru sudah sisa sedikit. Yuk. Tupai satu di atas. Persis di tempat boot ini. Ntar kita akan coba eksekusi. Tuh. Lari lagi tupainya. Putar-putar sebentar ya. Belum ada yang lain ya? Belum ada teman lain ya? Jadi secara keterangan kapal ini panjangnya ada sekitar 23 meter. Pesanan Haji Hanan orang Kampung Bugis, dekat Kampung Melayu ya. Keperluannya sih untuk kapal cari ikan. Jadi perkiraannya selesai mungkin kurang lebih 1 bulan lagi. Tinggal menyelesaikan bagian kap mesin, di atas ruang kemudi, palka juga selesai. Sudah itu bisa turun langsung nanti dari kali sini meninting, dibawa ke tempat kampung mana apa tadi? Kampung Melayu itu ya. Bingung atau bertahan di sini atau geser ke timur. Kayaknya tadi masih ada kelihatan gerakan tupai di sini. Kita dibaur-baur dengan beberapa orang yang ada di sini dari pemancing, para pekerja boot. Jadi geser ya, karena baru jalan sedikit taunya ada gerakan tupai. Bingung. Itu mau dikejar lari. Sudah kita balik ke tempat motor lagi.
besar. Jalan-jalan baru. Astaga, ini malah di bagian dalam gundukan gitu. Tuh. Ini kerjaannya eksavator ini, nimbun-nimbun ini ya. Tuh. Gundukan tanahnya. Tuh. Nah, ini bisa dilihat bedanya. Kalau sebelah timur sini sudah dibuka lahannya. Sebelah utara sungai sudah di bagian Bronjong sudah setahap ini. Tinggal bagian segmen sini ke barat lagi nanti akan diteruskan. Tuh. Nah, ini bekas kayu-kayu besar. Jadi memang di sini ini spot utama ya, lahan dimana lintas sutetnya, kabel penarikan kabel utamanya itu lewat persis di kawasan sini. Jadi sepertinya ini bagian dari kompensasi dampak lingkungannya, AMDAL-nya. Jadi mungkin dari pemerintahan Kabupaten Lombok Barat mensyaratkan bahwa entah pihak PLN atau apa ini yang akan menyelesaikan bagian dari pengerjaan Bronjong sepanjang sungai Kali Meninting untuk mengatasi banjir. Tapi kalau pengakuan dari warga tadi sih, banjir-banjir besar ini bukan banjir yang datangnya berkala secara tahunan gitu ya. Tapi dia hanya per beberapa tahun sekali gitu baru banjir besar datang. Ya intinya kehilangan lanskap alami yang ada di pinggir sungai itu menjadi aneh juga ya kesannya. Naturalnya jadi hilang. Yuk. Oke, masuk. Pohon tirai-tirai yang tirai akar ini juga hilang dia kesan tempatnya. Ini ya, rupa bambu yang diganyang sama eksavator. Sementara kalau untuk tupainya sih sebenarnya masih ada ya. Cuman memang harus sering-sering dikunjungi. Karena pola perilakunya yang lintas jalur-jalur pepohonannya dia akan berubah. Nah, ini beberapa dangau yang dibuat baru ya. Ada Pak Haji itu tadi kayaknya. Sementara ini yang lahan-lahan tanam, entah apa ini jenis tanamannya. Sudah agak rapat-rapat, kemungkinan sih kacang panjang. Balik dulu jalurnya. Ah, ini pohon apa ini? Lebih dekat. Nah, ini spot yang lintas akar. Tirai-tirai akar ini sebelah kanan ini ya, kayaknya makin berkurang. Tupainya nggak kelihatan di sini. Pada jalur keluarnya, jadi kita akan bisa lintasin pakai motor ya. Oke, balik ke motor. Kita motovlog lagi. Yuk. Oke, perpindahan dari setapak. Ini. Sini dulu ada cekungan, turunan begitu ya. Tapi ini sudah ditutup langsung, jadi dibuat lurus. Ini sih bangunan total ini ya. Jalan-jalannya dirubah ini, aksesnya. Oke, spot terakhir. Oke, ini spot paling ujung dekat kandang ayam. Lokasi paling masih padat ya tanaman-tanamannya.
Kita akan coba lihat perkembangan populasi si tupai di sini. Oke, baru tadi begitu taruh motor eksekusi ada ngelihat seekor biawak. Nah ini dia lari nih. Jadi kita eksekusi langsung. Udah jatuh ke air ya. Gelem tuh. Kecil sih, nggak besar. Headshot. Nah kalau dilihat di depan sini, jadi ini adalah jalur lintas sutet utamanya itu. Jadi yang menjadi alur lintas utama dia reklamasinya bagus gini ya. Termasuk yang di sini, yang di seberang ini. Tuh. Oke, kita ngecek spot depan ini. Sebenarnya di sini banyak potongan sisa-sisa kayu ya, menarik sebenarnya ini. Kalau mau pakai jadi bahan pembuatan ketapel, banyak bahan mesti ya. Entah kayu jenis apa aja ini. Ada jenis kayu nangka. Menarik sebenarnya. Kalau kita bawa gergaji tadi. Ini potongan-potongan nangka. Kalau yang kuning ini nangka kayaknya. Ada sentul, ada apa lagi di sini, macam-macam. Nah, ini kambiumnya menarik juga ini, kuning begini. Entah kayu apa ini. Sepertinya sih mungkin, nah itu yang kuning itu. Ini akar-akaran begini yang malah menarik sebenarnya bentuknya untuk ketapel. Kayaknya ini jenis apa ya dibilang orang sini ya, daun salam, pohon salam itu. Sudah hampir jam 11 dan ruang penyimpanan sudah hampir penuh ya. Jadi kita akhiri saja. Jadi pulang ya. Makasih sudah ikut nyimak perjalanan kelas kegiatan luaran kali ini. Dan terima kasih dukungannya. Like, comment, and share tentu saja. Dan komen-komen jika ada yang perlu diperbaiki dalam penyajian konten di kelas luar galaksi. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barusan harus balik lagi ke setapak ini ya. Ternyata helmnya jatuh di jalan. Jadi kita balik. Untung belum diambil orang. Yuk, pulang.